RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khalilur Rahman. Tinggal Saya dari Palembang. Palembang. Oke, wong Kitu Galo. Saya pemula, Pak. Hah? Barusan ini barusan tahu dari YouTube. Baru. Pak ya. Baru. Kurang lebih dari 20 hari lah. 20 hari. Kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana caranya kok bisa ketemu? Padahal saya udah ngumpet-umpetan Itu tuh. istri saya, Pak. Istri. Yang tahu duluan itu istri saya. Terus? Dia itu habis ini sholat Isya. Dia itu lihat YouTube. Heeh. Nah, itu YouTube-nya Pak Haji kan. Heeh. Kebenaran saya kan kondisinya itu kan masih ini minim banyak cicilan lah istilahnya. Bisa dikatakan masih jatuh lah gitulah Pak Haji. Iya. Jadi Bos, jadi lahir di mana lahir saya ya di Palembang itu. Oh, lahir di Palembang. Jadi Palembangnya kalau boleh tahu desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa? Kabupatennya Kayu Agung. Kayu Agung. Itu desanya Bumi Agung saya. Bumi Agung. Terus sehari-hari kegiatannya apa di sana Kalau saya ini dagang jual beli padi sama beras, Pak. Oke, iya. Kalau Binu itu ada kerjaan kecil-kecilan lah di rumah. Apa tuh kecil-kecilan? Itu bikinin makanan sale dari pisang itu loh, Pak. Oke. Itulah untuk sementara ini yang pisangnya pisang apa yang buat bikin sale? Pisang itu istilah orang Jawa ngatakan itu pisang geda itu loh, Pak. Apa itu? Bukan. Yang kadang ada isinya itu loh, apa itu? Ayo paling. Itu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini masalah makan untuk anak, untuk apa itu bini akulah yang mencukupi di belakangnya itu. Kalau saya untuk sekarang masih pokoknya buntulah semuanya, tidak bisa jalan. Ketutup. Iya, ketutup. Wow. Terus saya bisa kesini, Pak. Alhamdulillah saya itu sedikit ngelakoni ini apa yang saya lihat. Jadi tengah malam saya mandi kan. Habis itu aku tahajud. Terus pagi itu aku ngaji. Walaupun lah aku masih 1 juz, belum bisa banyak, olehnya perlihatan saya itu kan sudah terganggu itu loh, Pak. Jadi saya cukupnya lah ibadahnya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa ke sini berkat itu. Pokoknya saya nekat pasti bisa aku tempat Pak Haji sama lihat anak yatim yang di sini. Pokoknya saya kepengen minta barokahnya Pak Haji sama anak yatim yang di sini, Pak. Alhamdulillah aku nyampe sini. Aku dari Palembang ke sini itu naik bis, Pak. Naik bus. Iya. Jadi naik bus turunnya di mana? Nah, semalam itu aku diturunkan di Rambutan. Kampung Rambutan. Iya. Terus. Tapi muka nggak ketutup rambutan kan? Nggak. Oh iya. Iya. Jadi saya kan belum pernah ke sini kan, Pak. Belum tahu istilahnya tempat Bapak itu Pak Haji di mana, belum tahu. Cuman itu alamat dari YouTube itulah. Oh, ada alamatnya di YouTube. Iya. Jadi aku cari alamat Bapak Pak Haji itu dari YouTube. Iya. Jadi alhamdulillah aku cari-cari kan alamatnya itu ada alamatnya. Terus aku berniat pokoknya dalam 1 minggu ini saya harus bisa ke tempat Pak Haji. Terkabul gak? Terkabul, Pak. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Mau saya, Bapak dan Ibu hajatnya apa? Terus ngomongnya tuh keras. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya. Pasti lunas. Seperti Bapak tadi. Saya, apa tadi? Kamu ngomongnya kerasnya tadi gimana? Yakinnya gimana? Pasti bisa, Pak, saya ke tempat Pak Haji.
Pasti Pasti bisa. bisa. Pokoknya walaupun lah untuk hari ini saya belum punya uang, besok hari aku berangkat dari sana itu kan hari Rabu. Rabu sore. Nyampe di sini aku jam berapa tadi? Jam setengah 10 apa ya? Soal 10 pagi. Terus itu aku berkat cara-cara Pak Haji itu kayak mandi, kayak tahajud, terus itu alhamdulillah ada family itu ini nawari uang sama saya. nawari uang. Berkat aku ngomong aku bisa, pasti bisa tempat Pak Haji. Alhamdulillah family itu minjami aku uang itu 10 juta Pak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi aku bisanya ke sini itu ya berkat itu, family saya itu. Nah, itu yang aku bawa ke sini itu 4 juta 500 Pak ya. Ya. Nah, yang 5 juta setengah itu aku tinggal sama wong rumah kan. Ya, yang 5 juta itu dimintai sama ini tetangga kan, ada duit di tempat aku. Istilahnya nagih lah Pak. Jadi sama istri aku itu dikasihkan yang 5 juta. Jadi dia itu aku tinggali 500 ribu Pak. 500 ribu istri. Iya, di rumah itu. Ya alhamdulillah aku nyampe di sini Pak sampai sekarang ini. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini sebenarnya yang dahsyat nih gini. Kan tetangganya mau minta 5 juta. Kok ada aja tuh uang 5 juta? Iya, Pak. Tanpa harus kita minjem ke Pak. bank. Daripada kita minjem ke bank, kok ada orang ngasih 10 juta. Pos-posnya udah ada, ya kan? Coba kalau itu familinya cuma ngasih 1 juta. Gak mungkin kan? Iya. Tetangganya minta Dia itu 5 juta. paling Pak, ini apa ya? Dia itu lihat muka saya paling. Nah, emang Muka saya merasa itu kan muka melas Pak, gitu loh. Oh iya. Jadi dia itu paling, weh kasihan sama ini family aku kok kayak gini nih mukanya itu. Apa ndak punya duit bener kan gitu paling Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah dia itu minjami. Pokoknya kalau belum ada ndak usah kamu kembalikan katanya. Kalau gitu. belum ada nggak usah dikembalin dulu. Iya, pakailah dulu gitu Pak. Wow. Ada gak orang begitu? Ada itu tadi apa? Oh. Iya. Terus meraktekin ilmu RDA apa lagi bos? Sudah itu aja Pak Mas Ian. Oh iya. Nah itu naik bus dari Palembang ke sini berapa tiketnya? Dari Palembang sampai Simpang Rambutan itu 450. 450. Terus aku kan belum tahu ya ini apa tempat sini. Daripada saya ini kesasar kemana-mana. Nah, aku minta tolong sama itu apa sopir busnya itu. Oh busnya apa mereknya? Apa? Rosano. Rosalia. Rosalia. Oh mirip-mirip. Ketebak juga ya. Tepuk tangan dong. Oh iya. Kenapa saya nggak nyebut Sari Asi atau apa? Oh ya Ros. Oh ya Ros. Oh ya. Terus daripada saya ini kesasar kesana kesini, terus saya ini minta tolong sama si sopirnya itu, Mas, gimana caranya kalau bisa saya itu nyampe sana ndak kesana kesini. Jadi aku kepengennya itu nyampe di tujuan, gitu kan? Terus dia itu ngomong gini, gimana Pak, ibaratnya saya carikan Grab katanya kan gitu. Grab. Ya. Singkatan dari apa tuh Grab? Tak tahu itu. Taksi apa itu? Nah itu terus nggak apa-apa. Yang penting saya diantar sampai tujuan. Nah alhamdulillah Pak, saya diantar sampai depan itu. Betul. Iya Pak. Tepuk tangan dong. Ucapan adalah doa. Bukan kok di jalan situ, bukan di situ Depan masjid. itu, iya. Depan kantin. Depan kantin RDAY. Iya. Wow. Gitu. Alhamdulillah saya baru ketemu foto Pak Haji aja loh. Saya sudah alhamdulillah saya sudah Ketemu foto. ketemu Pak Haji katanya itu loh. Padahal bukan
Orangnya baru Iya, bukan fotonya orangnya, doang. masih fotonya itu. Iya, iya. Sama tulis-tulisan itu. Berarti nyata adanya Pak Haji itu sama anak. Tepuk tangan dong. Wow. Ada. Ya mantap. Baru ketemu fotonya udah seneng ya. Iya, Pak. Iya. Olehnya Kok apa, Pak? ucapan bener berarti ya, ucapan adalah doa. Iya, Pak. Jadi Betul, pada Pak. saat Bapak bilang dihantar saya sampai depan. Depan masjid itulah. Iya. Nah, berhenti di situ, mau naik itu kan? Tanya di situ ada orang. Pak, tempatnya Pak Haji Dwi Susanto itu mana, Pak? Ya ini, tapi kamu masuk aja ke atas itu katanya gitu. Iya. Lanjut terus aku terus masuk ke situ, Pak. Iya. Nah, di situ tahu foto Bapak. Oh, tahu loh. foto saya. Iya. Iya. Jadi aku senangnya bukan main, Pak. Alhamdulillah. Pantesan tadi alat kelamin saya gerak-gerak, kedutan, karena kamunya kangen ya. Iya. Olehnya saya ini gini, Pak. Ya. Yang jelas saya ini masih kesusahan ya kan. Masalah yang usaha saya ini masih jatuh, Pak. Ya. Dari- Usahanya apa? Ya? Usahanya apa? Kalau aku itu jual beli beras sama padi. Jadi beras sama padi itu saya bawa di ini Cina Palembang sana. Ya. Nah, mulai tahun 2019, Pak, saya ini mulai jatuh, Pak. Nah, kita cari Penyebabnya apa jatuhnya kalau saya boleh tahu? jatuhnya itu, Pak. Gini, Apa Pak. jatuh dari tempat tidur, gubrak atau gimana? Bukan. Oh, Jatuhnya itu hasilnya itu hasil, bukan kok nggak hasil, tapi cukup untuk makan anak bini di rumah, Pak. Kalau untuk bayar utang itu ndak kesampaian, Pak, gitu loh. Saya potong ya. Jadi gini, kita kalau ditanyain sama orang, ucapan adalah doa. Kita suka ngomong ini, aku kerja nih buat anak dan istri. Nggak boleh. Lu tuh suka ngomong Apa? begitu. Belum paham, Pak. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kalau kita ngomong bahwa kerja nih untuk makanin anak dan istri, akhirnya cuma buat makanin anak dan istri. Tidak bisa kebeli truk. Tidak bisa kebeli kayak saya Robicon. Punya Robicon nggak bisa. Kenapa? Karena niat di awalnya udah dicatat sama Allah. Kamu berusaha, kamu bekerja, kamu jadi pengusaha, hanya cukup buat makan anak dan istri. Jangan dong. Saya berusaha, saya usaha untuk mencari ridhonya Allah. Jadi nanti diganti ya, ibu dan bapak pulang dari sini. Saya nikah, saya berumah tangga, saya bekerja, saya bikin pabrik, saya karir, saya berkarya, saya jadi manajer, saya jadi pemilik perusahaan. Niatnya mencari ridhonya Allah. Itu. Iya, Pak. Kalau kamu kan enggak, saya mati-matian siang malam untuk anak dan istri. Jadi bener kejadian itu. Maksudnya bukan gitu, Pak. Apa? Itu kan istilahnya, Pak. Kalau sama Allah nggak ada istilah-istilah. Sebelum- Ucapan adalah doa. Ucapan Iya, Pak. adalah Iya, Pak. doa. Saya salah, Pak. Coba nanti diralat. Jadi ibu dan bapak diralat aja. Kok saya punya motor nyicil ya? Kok saya punya rumah udah tipe 21 nyicil ya? Kok rumah saya tipe 36 nyicil ya? Kok rumah saya 45 nyicil ya? Kok semua saya punya kok semuanya dicicil ya? Apa buktinya dicicil? Istri dicicil. Ya istri yang cerewet. Istri tapi cerewet. Itu namanya istri cicilan. Suami cicilan. Suami yang kadang pelit. Kalau ngasih dihitung. Itu namanya suami cicilan. Bisa gak Pak Haji tuker tambah? Jangan dulu. Karena stok saya lagi habis. Nah tinggal diralat aja. Saya nikah ikhlas semata karena ridho Allah. Saya punya anak ikhlas semata karena ridho Allah. Saya punya usaha
jual beli padi, beras, ikhlas semata karena ridho Allah. Tinggal dibalik aja niatnya. Nah Bapak nih, saya kerja siang malam untuk anak dan istri. Bapak begitu. Iya, cukup. Jawab. Gitu, Pak. Iya. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Nanti diralat ya. Biar nanti cemantel. Biar nanti pekerjaannya cemantel tuh ada hasil. Rumah lunas, mobil lunas, motor lunas. Keberkahan dari Allah ada aja. Duit ngumpul. Ini enggak. Uang kalau udah tanggal 20 sekian udah menipis, itu namanya nggak berkah. Kalau bisa makin tanggalnya tua, makin tanggalnya banyak, makin banyak duitnya. Ini bertolak belakang. Tanggal 1 duitnya banyak, giran tanggal 25, 26, 27 makin tipis. Kok gitu Ji? Ya karena kita selalu niat, saya kerja siang malam untuk anak dan istri. Jangan Pak. Buktinya apa? Bapak meninggal, amit-amit jawang bayi, itu anak tetap sekolah. Suami bapaknya meninggal, itu anak tetap sampai kuliah. Kan Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, makanya nanti diralat ya. Saya bikin perusahaan jual beli padi, beras, ikhlas semata karena ridho Allah. Jadi yang dicari ridhonya Allah. Jangan yang diomong gini, untuk anak dan istri Allahnya sakit hati. Kenapa ya untuk, kan anak udah aku jamin, istri udah aku jamin. Nah coba nanti diperbaikin ya. Ini satu apa ya, cerita kepolosan, cerita kebloonan yang bikin kita jadi semangat. Karena kalau dia nggak blow on tadi, nggak ngomongin saya untuk anak dan istri, nah, berarti kan nggak ada saya jabarin. Ini kan jadi saya jabarin. Terus kedua ya Pak, ingat ya Pak, Ibu, kan Bapak punya anak, Ibu juga punya anak. Saya nggak mau anak Bapak dan anak Ibu seperti Bapak dan Ibu yang sekarang. Apa tuh? Dulu waktu Bapak dan Ibu nikah, saya nikah, itu ada doa perkawinan yang dibaca sama penghulu. Apa doanya? Perkawinannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Maunya saya besok kalau Bapak nikahin, Ibu nikahin, bilang sama Pak Penghulu, Pak Penghulu boleh gak lihat baca doanya apa? Nah kalau ada bacaannya dalam suka dan duka, dukanya dicoret. Pak Penghulu minta maaf ya, dukanya dicoret. Jadi pernikahannya dilalui dalam suka, titik. Kenapa? Karena saya lihat wajah Bapak dan Ibu suka dan duka. Tapi ribut mulu. Oh betul? Tepuk tangan dong. Wow. Biarinlah, udah kita laluikan dalam suka dan duka. Kalau bisa ke anak atau ke cucu, besok kalau nikah, Ibu sama Bapak yang tanggap. Maaf ya Pak Penghulu, maaf. Boleh gak saya lihat doanya pernikahan cucu saya? Oh boleh Pak. Bapak siapa? Nah, saya kakeknya, dibaca dulu. Nah kalau ada kata duka itu dicoret. Kenapa boleh? Boleh. Karena saya lihat Bapak yang hadir di sini sama Ibu ini awet trajet. Berantem tapi nggak cerai-cerai. Ribut tapi nggak bubaran. Ya opo. Janganlah. Jadi Pak Haji, kalau aku udah jalanin ini rumah tangga biar awet terus gimana? Nanti pakai formalin. Apanya yang diformalin? Alat kelamin suaminya. Jadi awet terus. Trajetnya nggak ada. Awet terus. Jadi nanti jangan gitu ya. Saya bekerja siang malam untuk anak dan istri. Nggak boleh ya. Iya, Pak. Ini berlaku semua. Iya. Kita kan kadang suka kebiasaan. Mbak, kamu malam-malam masih ngerjain ini? Iya. Untuk anak-anak, buat biar pada bisa kuliah. Ah jangan, nanti bener kuliah harus ngandelin uang itu. Pada saat uang itu nggak produksi, kuliahnya pending. Ucapan adalah doa. Lanjut.
Jadi gini Pak, nah saya ini punya pertanyaan sama Bapak. Apa? Testimoni ada lagi gak tambahan dulu sebelum nanya? Belum enggak ada. Nggak ada. Nggak. Jadi yang dipraktekin ilmu RDI apa dulu coba? Biar nih. Yang pertama yaitu saya mandi jam 00 itu, habis itu tahajud kan, terus sebelum subuh itu kan aku sholat sunnah, Ya. terus sholat subuh, habis sholat subuh nunggu matahari terbit, aku ngaji lagi kan. Ngaji. Ngaji tahu gak singkatan ngaji? Ngaji itu singkatan dari ngasah biji. Galak guyon. Jangan diambil hati, ini kan guyon. Soalnya dia kan kalau nggak guyon takut berat badannya nambah. Lanjut. Nah ini tadi kan belum selesai tuh. Aku dari Palembang ke sini kan belum selesai ceritanya. Jadi habis turun dari base naik Grab tadi itu dimintai ongkos itu 300.000 Pak dari Simpang Rambutan ke sini itu. Nggak masalah pikirku kan gitu Pak. Iya. Yang penting aku nyampe di tempatnya gitu. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Nggak ditawar tuh. Tidak aku tawar sama sekali Pak. Iya. Padahal itu tuh harga kalau sateran Pak itu tuh. Ibarat dari Simpang Rambutan ke sini itu 300.000. Walaupun itu orang satu ya 300.000, orang 6 ya 300.000. Or charteran. Ibarat sateran, Grab pribadi itu Pak. Oh iya. Berarti Bapak mukanya macan, hatinya kelinci. Galah baru Mas. Iya Pak. Ya maksudnya dipukul 300 ya manut aja. Iya. Bahasa kan kalau orang kan buat 200 gitu kan, atau 100 seket gitu kan. Tapi Bapak tidak Yang masalah. saya kepingin ini kan yang penting cepat ketemu sama Pak Haji gitu loh. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Nah Bapak nanti, ini berlaku juga semua. Bapak jangan pulang buru-buru. Nanti besok Jumat kita bisa privat. Iya. Nah, nanti Bapak hari Sabtu pagi kita privat. Nah, nanti jam 3 sore hari Sabtu itu ada pakar-pakarnya KTA. Tahu gak KTA? Tidak. Kredit tanpa agunan. KTA, kredit tanpa agunan. Besok ada pembicaranya. Besok ada pakar-pakarnya pinjol. Besok ada pakar-pakarnya kartu kredit. Jadi testimoni. Nah dia testimoninya jam 15 hari Sabtu. Jadi Bapak besok jangan pulang hari Jumat ya. Soalnya kan kita kotanya cuma batasin 50 doang. Nggak banyak. Jadi Bapak datangnya lebih awal. Nah nanti yang paginya saya ngasih privat. Nanti jam 3 dia langsung. Makanya kalau bisa besok Sabtu Bapak udah hadir lebih dulu. Ya. Sabtu jangan nggak datang. Bos juga jangan pulang ya. Jangan pulang Sabtu. Soalnya bagus bos. Pakarnya langsung yang ngomong gitu. Nanti Bapak tinggal nyontek, tiru. Di mana acaranya? Di sini. Ya gitu. Karena kalau di bawah kan nggak muat. Jadi biar nanti pembicara ngobrol. Hah? Oh boleh. Pokoknya hari Sabtu ya. Sabtu jam 3. Biar Bapak dan Ibu dapat tempat duduknya. Kalau bisa datangnya sebelum jam 3. Jam berapa? Jam 2 boleh, jam 1 boleh ya. Nah nanti Bapak dan Ibu sebelum dengerin, karena ini kan yang dibahas hutang. Takutnya perutnya krukus-krukus. Diisi dulu makan sotomi. Kita ada sotomi dan ada bakso loncat. Jadi bakso loncat tuh bakso kalau dimakan dia loncat, jadi nggak bisa dimakan. Lanjut. Gini Pak ya, Pak Haji, yang jelas saya kepengen dalam waktu 1 minggu ini kalau bisa itu
pasti bisa dicairkan 4 miliar Pak untuk Oke, saya. nah Iya. besok harus datang ya. Iya. Nanti yang ngajarin kan testimoninya. Iya. Saya hanya pembawanya aja ya. Jadi Biar bisa ndak aku jual aset-aset itu. Olehnya apa? Mau dijual ndak bisa wong sudah di bank semua itu. Untuk Sertifikatnya? anggunan. Iya. jadi Mau yang jual apa? jadi yang sertifikatnya milik Bapak yang belum di bank apa jadinya? Ada gak? Ada itu punya orang tua itu tinggalannya orang tua. Itu saya berniat itu mau aku jual Pak. Tapi dalam 2 tahun ini ndak laku Pak. Hei, Anehnya. herannya ketemu saya sekarang. Iya. Hutang lunas tanpa berlaku dok ya? Iya. Kok herannya belum berlaku ya? Ya. Oke, kita diajarin ya. Tapi jangan hari ini. Iya, Pak. Kenapa? Karena ini kan hari Jumat, malam Jumat ya. Iya. Jadi kita yang senggang besok hari Sabtu aja. Jadi pagi kita ajarin, nanti jam 3 langsung testimoninya yang ngajarin ya Iya, hari Pak. Sabtu. Iya. Ji bisa gak besok kalau hari Jumat? Bisa, tapi paling enak Sabtu aja. Iya, Pak. Karena kan ada pakarnya ya. Iya. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nih, saya pegangin buat ongkos pulang. Saya pegangin buat ongkos pulang. Harusnya pulangnya gak usah diongkosin ya. Udah 10 juta Pak. Maksudnya suruh nungging ditendang. Coba hitung, saya kasih 1 juta. Tepuk tangan dong. Hitung dulu. Coba hitung. Hitungnya berdiri biar ngacaknya kelihatan. Oh, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Pak Haji. Wah. Ini gimana Pak Haji? Bukan gemeter Pegangnya ini loh. karena tadi engine mounting alat kelaminnya goyang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih Pak. Berkah ya. Oke, sip. Kayaknya yang gak waras muridnya apa gurunya. Yuk. Bapak udah, ini yang perempuan. Nih perempuan, pindah sini dulu. Yuk perempuan, sini. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Assalamualaikum saudara-saudara yang senasib. Perkenalkan, nama saya Hajah Mimi Parmiati dari Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Saya kenal dengan YouTube-nya Pak Haji ini tepat hari Kamis minggu lalu. Terus kok aneh ya, saya lihat dulu. Kok utang tanpa nyicil? Wah, ya Allah, mungkin ini jalan terakhirku ini sudah. Karena sudah Deketin, deketin Mike. Ya? Deketin Mike. Nah, terus? Iya, berhenti. Nah. Gini. Ya. Oh, iya. Terus saya lihat malam Jumat itu. Kebetulan saya kan sholawatan 10.000 setiap hari. Karena saya juga mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi, juga ingin menyelesaikan hutang-hutang yang saya alami sekarang ini. Kemudian tiba-tiba di situ kebetulan ada senyum 41 kali, terus 00 jam 00 ya, jam 00 itu senyum 41 kali. Saya lakuin senyum-senyum sampai suami saya, "Napa mah? Saja kepingin senyum aja, you know." Sambil ketawa, alhamdulillah, tengok kiri, alhamdulillah ketemu Pak Haji, alhamdulillah sekitar 41 kali. Kemudian saya mandi, terus sholat taubat nasuha, terus sholat hajat, sholat tahajud. Saya sambung sampai jam 12
saya sambung dengan ngaji Al-Quran. Kemudian jam 3.45 karena Mojokerto subuhnya jam 4 lebih 10 menit, jadi saya sempatkan sembahyang fajar subuh, yang fajar dulu. Kemudian setelah azan baru saya qobliyah subuh, sholat subuh sampai saya membaca Quran lagi sampai juz 8. Mataku sudah nggak bisa menunggu duha. Habis duha jam 6 saya tidur. Tapi mata itu bangun panas. Nah, kan sudah saya baca, kebetulan saya bukan 1-2 YouTube-nya Bapak Haji ini yang saya baca, sudah 4 YouTube kalau tidak salah, sambil mendengarkan testimoni dengan saya buka di bawah-bawahnya itu kan saya menggunakan HP-nya suami saya. Saya silangkan. Apanya yang diselangkangin? Mata. Oh, mata. Ya, terus 2. Tapi alhamdulillah ya masih ada sedikit. Kemudian, wah ingat ilmunya Mbah dulu, kencing, tak tadai, tak buat apa, ketip gitu Mbah. Lah nggak usah jijik, namanya kita oh iya maaf nggak dengar Mbak. Di gini loh ketip gitu kan kayak digombang wong Jawa lek ngarani. Akhirnya alhamdulillah hilang, udah semakin semangat apa. Terus lah kok habis duhur datang bulan. Ya Mas enggak Mens. Iya. Oh, iya. Enggak ngelanjutkan ngaji, cuman semuanya saya praktekkan tepat pukul 00 saya bangun, senyum-senyum, mandi, walaupun itu saya baca sholawat. Kalau sholawat kan boleh ndak, itu ndak, cuma ndak sholat ndak baca Quran. Semuanya saya praktekkan. Kebetulan di rumah ada kucing 2, saya kasih gorengkan ikan, saya kasih lus-lus, juga semut, saya ngasih 3, semut, terus kucing, terus ayam. Alhamdulillah sudah saya praktekkan. Nah tiba-tiba teringat, waduh ini, karena ini gini kan Pak, saya diakali saudara, bukan diakali lah, intinya itu mau kerja sama bos saya yang Kanada, pinjam modal untuk jual beli bawang putih. Alhamdulillah untungnya besar, tapi kakak saya itu diakali sama purel ki apa? pelakor. Oh iya. Nakal, orang nakal itu loh. Kalau orang Jawa itu bilangnya purel. Oh iya. Diakali itu sampai habis-habisan, sampai duit itu ndak ada. 300 juta itu saya menggadaikan sertifikat saya ke bos saya guna untuk gimana ya, namanya saya sudah dipercaya bos berapa tahun, saya sudah 6-7 tahun ikut dia ke Kanada, terus balik ke sini kan dia duta besar Indonesia sekarang. Nggak taunya karena duit itu dimakan orang itu, saya tiba-tiba setahun yang lalu 2022 abang saya meninggal. Ya jadi otomatis tanah yang saya sertifikat rumah saya kan saya gadaikan di bos saya itu belum ngambil karena ndak ada bunganya, ndak ada, itu semua ndak ada, otomatis mati semuanya. Lah sawah itu saya ada 4, sekarang sampai 3 bulan ini belum dikerjakan karena modalnya habis. Saya bertani itu bagus hasilnya, tapi nggak ada sisanya ya ya memang betul ucapan Abah tadi, saya pikir barusan itu Apa? karena Abah bilang jangan ucapan ala doa, karena saya bilang ya Allah mudah-mudahan panenku ini bagus, harganya mahal untuk bayar hutang. Wow, nggak boleh. Nah itu benar, sekarang baru mikir Nggak sini tadi ya boleh. doa. Ucapan Bener. adalah Akhirnya doa. saya menanam seledri, bagus, bawang merah itu harganya 19.000 tuh udah bagus Ya itu, untungnya saya buat bayar bank yang kakak saya tanggungan, karena saya merasa gimana, uang orang sudah meninggal, hutangnya hampir 400 juta dengan yang sekalian sani 700. Yes, yang kecil-kecil saya jualkan mobilnya, saya jualkan semuanya. Sampai hari ini saya pun tidak ada. Makanya waktu ketemu Abah itu saya tinggal satu-satunya Vario. Vario ini sudah. Vario itu motor. Iya motor Vario yang kayak Beat gitu loh Pak. Itu tinggal sudah saya tanam. Aduh, saya sudah tidak ada apa-apa yang dilihat, sudah tidak ada yang jual.
tinggal satu-satunya sepeda motor Vario itu saya jual. Orangnya sudah mau saya kirimi foto doang, sudah mau 18 juta kan tahun 2018. Waktu ketemu, karena tadi saya gopo-gopo sebelum itu ya, kucing itu masuk baju saya. Iya, sebentar Molly, namanya Molly. Masuk ke dalam baju. Iya, saking wangi nih. Enggak tahu. Masuk di sini. Orangnya rok. Rok di dalam. Iya di dalam. Berarti kan wangi. Wangi. Iya, karena bukan datang bulan. Masuk di iya sebentar ya tak kasih makan. Karena saya waktu itu habis mandi sebentar nanti tak kasih makan. Terus anakku mau makan, "Ma, tak kasih makan." Ya kucingnya, "Jangan dulu, tunggu saya yang kasih makan." Saya sambil membacakan hajat. Iya, hajat. Saya leles juga. Ya Allah, lupa bah waktu suami, "Ayo cepetan nanti orangnya udah menunggu." Motor itu yang beli motor. Karena kelupaan, jadi yang lakunya sudah 18 ditawar, nggak jadi 13. Wow. Bener, ini saya nyata loh. Ya Allah, mungkin dari kucing ini tadi. Saya sudah begitu apa? Bener. Akhirnya udah 13, saya cicilkan ke bank 5 juta, teman 5 juta, tinggal 3 juta. 3 juta ya itu saya bawa ke sini. Itu ya maaf ya kemarin saya lupa ngasih makan kamu. Sekarang saya belikan makanan. Iya. Seneng pokoknya. Semut juga saya kasih. Yes. Ya Allah. Semut kasih apa? Gula. Gula pasir. Iya, gula pasir saya kasih air sedikit jadikan gembuk. Jadi cair. Banyak yang makan. Benar? Iya, banyak alhamdulillah. Nah dulu sebelum tahu ilmu RDAY, kalau ketemu semut banyak begitu diapain tuh semut? Tak sapu tak alihkan. Iya, jujur memang iya. Karena enggak tahu ilmunya ya, maklum karena daripada saya itu marah kadang, ya Allah gula ini dimakan sayangnya, dibuang sayang, gak dibuang, tak taruh di atas dapur supaya minggir semutnya, tak makan. Bener Pak, gitu. Nah, karena kakak saya yang suaminya meninggal, itu sertifikat saya kan di bos saya gadekan 300 juta itu. Terus laku yuk garap sawah apa iki lho ya opo? Sampeyan gak nyili gelem tanda tangan tok. Nama almarhum saya ganti ke nama dia ahli waris. Notaris sampai sekarang tuh belum saya bayar 1 sen pun. Ya saya selangkangi. Gimana nyelakangin notaris? Namanya fotonya saya abrekan, saya taruh di kempit sebelum tidur. Muat tuh. Kecil. Masih muat tuh foto di kempit di alat kelamin muat. Kan tipis Bang. Oh tipis. Kan, berarti alat kelamin kamu tipis ya? Iya. Sudah itu dia diam Mbak. Tulisannya di foto ada gak tulisan hajatnya? Ada. Ada. Apa tulisannya? Hajatnya, Mbak Musdalifah, jangan nagih dulu. Sebentar ya, kalau saya ada itu manut saya sama saya manut. Nurut, pokoknya nurut aku, manut aku. Mbak Musdalifah, jangan minta bayarannya dulu. Sampai sekarang enggak. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Nah, kakak saya ini kan bapak-bapak meraktekin kayak ibu, belum juga kayak ibu hasilnya. Boleh gak alat kelamin ibu dipinjam sama bapak-bapak dulu? Jangan nanti suami saya lah. Oh iya, kan cuma numpang kempit doang. Fotonya bapak tadi adruk di kempit. Kalau itu hasilnya dibagi 2. Terus Mbak, kakak saya tadi suaminya meninggal, kan enggak mau buat namanya dipakai di itu. Cara apa lagi? Ya Allah iya. Akhirnya fotonya saya drekan. Saya tolesi dengan itu juga. Manut aku gelem nyelip bank. Manut aku gelem nyelip bank. Akhirnya pinjam bank tadi sudah di telepon bank saya karena sudah tidak ada yang dijual, tidak ada itu lagi. Akibat kakak saya ya memang kesalahan saya. Nah, di sini sudah mau tanda tangan akhirnya. Kemarin saya mau. Itu kakak saya, kakak ipar lah. Kakak ipar itu mau tanda tangan. Nah, satu lagi bos saya kan kemarin waktu dia di sini kan pembantunya pulang Lampung. Saya kan nggak ada orang bisa hari raya, ya wes aku tak kesana. Saya kan di rumah sudah 2019, dia tugas di sini. Ya wes aku tak kesana ke Ananda Maya. Terus aku kok gaji berapa? Kon yo spesial lah, kon wes sembarang pun di kamu. Ya wes. Akhirnya biasanya kan saya digaji 18 juta. Biasanya. Iya, alhamdulillah waktu itu bisa haji, tapi ya habis untuk membayar utangnya kakak-kakak saya yang ini. Oh, karena saya ngada itu istrinya sudah nggak bisa apa-apa. Saya montang-manting ngurus apapun duit saya semuanya.
Disinilah terkurasnya duit ya. Doa tadi itu benar saya, ya Allah, iya ternyata ucapan dan doa itu adalah benar. Baru sekarang saya sadar di sini tadi waktu yang itu tadi Bapak juga itu tadi saya baru sadar di sini. Sadarnya Iya. pas mana? Omongan apa pas sadar? Omongnya Bapak yang tadi itu loh yang ucapan doa, pokoknya ucapan ke sini. Nah, waktu ke sini sudah 3 juta itu tak kasih saya suami saya 200 untuk menjaga anak saya ke sekolah. Saya nggak bilang ke sini, cuma aku mau ketemu jamaah Abah gitu ya. Ya wes, memangnya kamu tang Bogor. Saya yakin ketemu nggak keliru. Kan saya 23 tahun di luar negeri, Bah. Baru kemarin 2019 hajian terakhir itu saya pergi haji itu karena pulang karena hajian. Nah, di sini saya kemarin juga sama-sama sampean aku dari kebetulan kemarin lihat testimoninya Mbak Ratih. Nah, kalau Mbak Ratih melihat, Assalamualaikum, salam kenal dari saya Mojokerto. Saya kemarin percaya Mbak Ratih yang praktekkan ropong itu. Saya sambil naik motor, dibonceng suami saya praktekkan. Oh iya, kemarin kan Mbak Ratih praktek itu, coba saya praktekkan. Sambil naik motor, apa ya? Waktu saya bersambil ini, habis ini. Ada orang pakai baju putih atau jaket putih atau kaos putih. Kan nggak ada orang semuanya, Bah. Waktu jalan itu masih di kampung, belum kotanya. Jalan, kira-kira tuh di bawah situ ada orang pakai panjang putih, baju panjang. Wah, mantap betul. Lagi keduanya. Belokan tikungan, kan ada lampu merah. Lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kebetulan karena saya di sana saya tahu lampu hijau. Iya. Jadi lampu hijau, lampu hijau. Lampu hijau beneran 2 kali. Lampu hijaunya itu sampai di perempatan Mojokerto kota, baru hijau lagi. Nah, sebelum itu mobil hijau. Mobil hijau itu semuanya kan saya lihat putih sampai 2 kali. Akhirnya saya mau lihat mobil hijau. Ya betul, sini keluar di sana belum kelihatan mobil itu jalannya. Kurang lebih 2 menit lah. Mobil hijau trek. Seperti itu catnya ini saya masih ingat. Yeah. Cat hijau, ini hijau. Itu. Ketiganya mobil merah. Merah itu sudah enggak ada. Perempatan itu sudah berhenti kosong, yang hijau saya kan langsung. Sekarang satu lagi. Sudah 5 kali, satu lagi. Mobil merah. Dalam batin. Terus selurut, ini agak lama sedikit, kurang lebih 3 menitan jalan motor. Betulan Brio. Waduh, mobil Brio kesukaan saya ini. Neng, ya wes. Jadi milikku ya nanti situ. Udah sampai sampai bis, Mbak ini sampai ke ini tahu nanti alamatnya. Kan saya tanya supir bis itu. Supir bis, alah wis pokoknya tutuk endi Mojokerto Jakarta sing ide. Lek biasa aku nang rambutan, saiki sing ide nang Bogor. Sing ide nang Bogorku Cibinong, ojo nang Cilengsi Kadawan. Cilengsi aku ngerti, gak apa-apa. Ojo adong mergane bengi-bengi sampean ijen, ya. Terus modon Cibinong di Grab enggak masuk. Di Grab saya enggak masuk ini doa. Iya, tapi orang menunjukkan yakin saya tutup sana seperti masih juga, yakin tutup sana. 157 tapi bukan sini sampai Alfamart Ciampea. Patokan itu, tapi saya buka Google Map Grab orang itu naik situ. Pak, saya turun sini. Loh, belum nyampe Alfamart. Nggak apa-apa, tujuan saya bukan ke sana, Pak, tapi ke sono. Nah, itu loh yang sono terus belokan sini, jalan mesti. Kan nggak ada orang gemuk seperti Mas ojek. Rambutnya juga panjang. Orang deket di itu pakai sepeda RX. Bukan RC. RC. Kadek. Pak, mau kemana Bu? Ke rumah doa anak yatim Pak. Ngono. Bisa diantar ndak? Bisa. Ngono. Berapa? 20. Masuk wes. Wong cek tak lihat masih 4 kilo lebih di Google Map itu 4 kilo ya wes. Lerong pul ya murah pakai tutup. Masuk di situ. Hah? Pak sudah nyampe turun. Masih jauh naik lagi. Kata siapa? Iya Pak itu. Ojeknya. Kata masih jauh. Iya, naiknya maksudnya nanti sampean capek kalau naik. Alhamdulillah. Loh iya Pak, kok tadi sampean gak ngomong gini. Aku jalane lah wis kari ABC nah Pak ngono mbak ane.
Udah. Oh, jadi dari pintu gerbang ke sini jauh banget. Ya kalau pertama kali kan jauh Pak, kalau belum tahu. Iya, iya. Alhamdulillah udah nyampe. Udah Bu akhirnya Pak, karena sampean baik hari ini menyambut rezeki. Nih tak kasih 30. 30. Aminkan doa saya. Yo, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Nanti kalau enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau sampean ke sana sampean cari saya di sana. Kalau pulang tak anter ke Bubulak. Apa? Oh iya, Bubulak. Terminal Bubulak. Tak anter ke Bubulak ngono. Kan ada jurusan bus Mojokerto, jurusan bus Surabaya, Iya. jurusan Jer Pacitan. Iya dari betul. Bubulak. Iya di Bubulak nggak apa-apa nanti kalau mencari misalnya sampean ke sana nanti tante ke Bubulak. Siap Pak. Tunggu dulu nanti saya bagaimana kelanjutannya besok atau lusa atau kapannya saya belum tahu karena pulangnya minggu aja. Jadi Sabtu Iya, siap. ikut dulu acara testimoni pinjol lunas, kartu kredit lunas, Siap. KTA lunas. Iya. Hari Sabtu jam 3 sore Iya. mulai. Jadi Iya. ibunya dengerin dulu, sayang kan? Iya, Di mana-mana iya, kan betul. kalau seminar bayar. Iya. Kita enggak. Iya benar lagi pula saya jawab Pak. No, tadi waktu bos saya juga saya begini kan, terus saya tolet di fotonya masih saya bawa juga tulis fotonya itu. Tiba-tiba, oke, I will send your salary this last month. Oke, thank you so much. Apa artinya tuh? Kan Oke. ini SD Impress semua. Kan kemarin Artinya saya apa? nggak minta bayaran, saya pulang itu karena sudah judek. Kalau aku di sini, aku nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa pinjamkan, nggak bisa. Ya wes, aku loh, sawahku belum tak garap. Akhirnya aku bohong, memang bohong. Aku tak pulang dulu. Tanduran berambangku, wayai nanem, kamu pulang ke Taiwan, aku tak kesini. Utawa kamu kan di 1 bulan, kalau wes awang balik ke sini, aku balik ke sini, gitu kan? Oke, balik, alhamdulillah. Nanti diantar gaji bulan yang kemarin ya saya datang 2 bulan itu Pak. Dibayar. Iya. Wow, Kemarin- tepuk tangan dong, luar bener biasa. ini nyata itu masih ada SMS-nya. Jadi ulangi lagi nih biar nanti bisa ditiru sama ibu-ibu bapak yang ada di ruangan Harus sini. yakin ibu-ibu, ini saya. Bener, yakin. Aku yakin wes. Hah? Oh bahasa Indonesia. Oh ya maaf ya. Iya karena kita bukan karena saya sudah berapa lama enggak ngomong Ibu bahasa Indonesia. itu kenapa dia komplain karena Ya. dia orang Papua. Tuh. Oke, Indonesia Raya wes. Oh, bukan gitu. orang Papua kamu. Oh Oh Surabaya. Surabaya ndi? Oh Kupang. Aku mau Jakarta Pacet. Air panas. Monggo pinara mriko. Hah? Oh Surabaya sama Mojokerto sama. Nggak sama, saya di Pacet bawahnya perbatasan Batu Malang. Hah? Kalau Surabaya Kupang tuh kotanya. Oke. Iya, cuman iya. Iya. Monggo ke air panas mampir. Oh, Kalimantan. Orang Dayak dan ngerti bahasa Jawa. Perkenalkan loh, Jawa itu rame loh, Pak. Enak juga. Bos, Saya di luar negeri Ini itu saking bosennya ngomong bahasa Inggris teman-teman sama di ruangan Mandarin. ini nggak ada yang tahu kamu dari Dayak. Kecuali kalau kamu telanjang baru pada tahu dari Dayak. Iya, karena Kamunya Iya, nggak iya, iya. muda. Oke, maaf. Lanjut, saya membaca. coba. Iya. Ibu meraktekin ilmu RD apa? Kok bisa luluh nih majikannya luar biasa. Coba biar nanti ditiru. Saya colek alat kelamin 9 kali, terus saya masukkan sini 1 ya. Sambil ngobrol, ngomong ajat apa? Kalau boleh tahu. Sambil ngucap apa enggak? Sambil ngucap, Apa yang diucap? ya Allah dengan ridhomu, dengan ikhlasmu. Nah itu waktu ngucap Melalui- tuh, waktu ngucap ini jarinya ada di dalam alat Masuk dalam. kelamin. Iya, Ada di masuk dalam. dalam. Iya, di dalam. Oh, jadi ngomongnya nggak pakai mic. Pakai dong. Oke, baik. Ya Allah dengan ridhomu, ikhlasmu melalui berkahnya rumah doa anak yatim dan Abah, saya panggil Abah karena Ya. udah kebiasaan. Ya. Dengan Abah Dwi Susanto, saya minta bosku nurut manut, kakak iparku nurut sama, semua juga itu sama. Kakak saya sudah mau buat namanya untuk pinjam bank karena saya terbengkalai 3 bulan sawah dan lain-lain. Juga bos saya tiba-tiba mau mengirim gajian saya enggak minta karena saya segan. Karena dia terlalu baik bagi saya. Dia dari dulu memang baik. Apapun, malah saya kemarin waktu haji itu dikasih bonus 1000 US dollar sama duit Taiwan berapa? 35.000 NT dolar. Tapi beda. Tapi yang banyak yang dolar US.
Terus akhirnya dia memberi gaji mau ditransfer, juga membelikan baju, membelikan sepatu harganya 6 juta untuk anak saya. Itu dikirim, ada sepatunya itu kebetulan suaminya beli, ndak muat. Jadi dikasihkan ke saya loh. Itu kan rezeki saya karena saya sudah itu tadi. Sebelum pulang ke Taiwan kemarin kan ada dikirim ke saya. Sepatu golf. Ya. Tapi 6 juta ya, alhamdulillah ya. Di situ. Yang apalagi ya banyak sebenarnya Bah. Yang saya itu. Apalagi ya? Oke, semua orang yang saya punya pinjam itu Bank BRI otomatis enggak nagih. Enggak nagih. Tapi itu yang saya pakai itu punya teman, BPKB-nya teman. Tapi enggak nagih. Itu saya sampai jangan nagih dulu, jangan. Karena ya saya belum itu Bah. Istilahnya mau nyarutang lah. Yang itu karena bukan saya yang pakai. Selain separuh saya pakai, ada teman saya juga yang pakai. Jadi saya nggak mau teman saya lah ya biar punya masing-masing kewajiban. Saya bicara yang lain. Itu kucing sudah akhirnya. Terus saya kesini yang menebak apa yang Mbak Rati praktekkan hari apa sih itu yang datang di sini sama Pak Marco di sana. Nah itu kan saya lihat, oh saya coba. Tapi ingatnya itu masih di perjalanan kemarin. Alhamdulillah sudah sampai sini yakin sampai sini, sampai juga sampai suami saya, kamu tahu memang di sana itu loh tengah apa namanya alas. Enggak, itu bagi sampean tengah alas itu loh rame, udah nyantai aja. Saya loh nggak pernah kesasar. Ini rame. Nah ya buktinya di sini semua dari Sabang sampai Merauke ya. Kita semua yang ada masalah bertemu di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini dan saya bersyukur lagi bertemu Abah. Itu ya saya kemarin ya Allah harus pergi. Kan sampean bilang harus dipaksakan. Jadi jalan satu-satunya. Oh iya, Mbak Elin. Oh iya. Sehat, Mbak. Iya. Jalan satu-satunya jual motor. Saya ngutang sana udah nggak ada ya wes gak apa-apa. Iya. Mas, boleh ndak ini karena yang ambil BPKB-nya pinjam orang tuh duit, boleh ndak mau ndak dia? Mau, udah ngomong saya kok. Udah tenang aja ngono. Oke, ya wes manut kamu lah ngono. Tak ambil, ya itu tak namanya juga tak selangkangi supaya pinjam duit 5 juta untuk mengambil BPKB di KSP, Koperasi Simpan Pinjam, mau dengan akhirnya BPKB saya ambil, saya selangkangi dulu, terus dibeli, ya karena saya sudah lalai memberi kucing, bener, kucing tunggu lihat sampai di sini ya Pak, tadi jam 5 kurang seperempat pagi, ada kucing itu tidur di saya, nyiumi saya. Oh iya? Makan tak kasih makan roti sama saya. Tak kasih itu tidur saya dijilati. Kalau ndak diambil orang, ayah siapa tadi yang mengambil kucing di sini saya tidur? Ada kok. Terus dikasih makan pakai plastik biru, ndak tahu. Ada ibu-ibu gemuk dikit, saya kalau bangun. Karena kucing itu kayak nyaman tidur di sini. Ya anget. Kalau kelamin banyak kan anget. Mungkin. Tapi bener Bah, dijilati saya muka, saya foto, saya video juga kucingnya. Sampai diambil ibu itu saya tertidur. Nah perut saya sakit karena mungkin masuk angin ya Bah, karena saya makan cuma sekali. Saya saking girangnya ketemu Abah sampai sini sudah ndak kesasar mana-mana. Ada saja penunjuk itu. Kalau kita yakin. Sampai di sini saya perut sakit dari pagi jam 5 kurang seperempat tadi saya sudah nyampe sini. Saya sholat subuh, qobliyah, terus subuh, terus fajar, bukan fajar, duha. Sudah duha saya tertidur, perut saya sakit sampai isya ini tadi. Terus saya bilang, ya Allah melalui ridhamu dan ridhonya anak-anak yatim yang tadi ijab kabul, sembuhkan perut saya. Saya sama Mbak itu kan tadi itu yang Mbak dari Malang juga dan dari mana enggak tahu Jakarta. Kan sama Mbak saya perut saya, alhamdulillah sekarang sembuh. Yakin. Benar-benar tadi sakit itu nggak bisa saya kayak kembung disuruh kasihan, enggak, saya yakin habis ini sembuh kok. Sembuh alhamdulillah sekarang. Iya. Sembuh. Oh ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah, bener. Ya itu saja testimoni saya. Karena saya baru seminggu, saya lebih giat lagi. Harus. Iya. Yakin saya bertambah yakin. Ini kita juga ada tamu yang dari Australia. Jadi nggak hanya ada yang dari Australia.
Datang nggak? Oh belum datang. Dia udah datang 2 hari yang lalu buat besok ikut acara. Orang Ada bule apa orang Indonesia, Bah? orang Indonesia tinggalnya di Australia. Oh gitu. Ya, Bos saya lagi satu. Ya. Bos saya kan mau beli villa di Bali. ya. Tak gagalin. Jangan beli di Bali, bangun di Pacet karena tanahmu sudah di sini 2, gitu kan? Atas nama saya. Jangan jangan beli di Bali, tak selangkangi juga tak kempit itu. Apa yang dikempit? Fotonya. Foto bosnya. Iya, itu masih ada. Waduh, gue ngeri dikempit juga. Loh, akhirnya kan saya gini loh, Bah, karena orang itu terlalu baik bagi saya, dia juga dermawan pada orang yang dia tuh mikir kalau ibu bapaknya meninggal, hartanya itu mau dibuatkan sekolah di Nigeria sama Kenya. Ya. Itu kan ngomong ke saya, kok kayak apa duit, kamu buat apa duit kamu begini banyak, gitu kan? Kalau saya mau bangun sekolah dengan air di Afrika, pokoknya Afrika, ngono. Itu yang saya mulianya, Yeah. sungguh mulianya timu. Makanya saya takut dia itu ditipu orang, karena kebanyakan kan yang di Bali itu orang Australia. Kalau ada Australia itu kan, jadi ingat saya, orang Australia itu di sana sudah puas sama orang Bali, tiba-tiba duitnya diambil gitu. Lah kebetulan dia YouTuber ngomong sama bos saya, kebetulan ngomong sama saya. Akhirnya saya makanya jangan itu. Kemarin dia dimanfaatkan juga temannya. Untung saya datang. Di ini Anandamaya dekatnya Gol Astra itu loh. Ya, situ. Terus apa lagi? Praktek ilmu RDI apa lagi? Ada gak? Sudah. Sudah, itu oke. saja, ya. Sip, gantian gak apa-apa ya? Iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih. Ada sebelum kita masuk